Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rafael Nazura. Dan di video kali ini Rafael Nazura akan membagikan sebuah cerita tentang 2 tahun ya, setelah 2 tahun kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, dan juga setelah 2 tahun juga kita belajar secara daring, dan juga kurang lebih kita tidak pernah ketemu teman itu sangat lama. Dan juga mungkin ada teman-teman di sini yang teman-teman mengalami kelulusan di masa pandemi. Nah, ini saya sedikit akan sharing kepada teman-teman semua. Saya akan berbagi kepada Anda semua bagaimana sih cerita ataupun pengalaman pribadi dari saya tentang bagaimana cara waktu ketika pandemi saya menghadapi work from home hingga tahun ini ataupun hingga masuk ke masa SMA ini. Nah, untuk itu teman-teman, marilah kita masuk ke videonya dan marilah kita bersama-sama menyimak cerita ini dan berusaha untuk mengambil hikmah, dan juga berusaha untuk bisa memberikan informasi juga, dan memberikan sebuah pengalaman ya, berbagi pengalaman tentunya, untuk membagikan pengalaman kepada teman-teman semua yang mungkin masih mengeluh tentang pembelajaran selama online ini. Nah, untuk itu ikuti video ini selengkapnya. Baik teman-teman, berdasarkan pengalaman pribadi saya selama kurang lebih 2 tahun menghadapi sekolah di masa pandemi. Nah, sedikit cerita teman-teman, bahwasannya saya ketika memasuki SMP di kelas 3 itu awal-awal masih bisa masih belum ada pandemi lah istilahnya, masih aman-aman aja, masih bisa fine, kita masih bisa berangkat melakukan ekspedisi. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa ditonton dulu, karena saya buatkan tentang cerita perjalanan kami selama ekspedisi lintas negara dari negara Malaysia dan juga negara Singapura. Selama kurang lebih seminggu kami berada di 2 negara tersebut. Nah, juga setelah itu saya juga ingin setelah acara itu kami juga ingin beberapa semester kemudian masuki semester baru, kami juga ingin berangkat untuk melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Nah, karena kita tidak bisa melakukan pendakian karena adanya alasan dari sana yang mengharuskan kita untuk mempending cara itu. Nah, maka tidak jadilah. Maka hanya angkatan sebelum saya lah yang mereka bisa melakukan berangkat ke Gunung Rinjani. Dan pada dasarnya angkatan sebelum saya itu sebetulnya memang tidak berangkat ke Gunung Rinjani, karena Gunung Rinjani pada saat itu Lombok itu sedang menghadapi gempa ya. Lombok itu sedang mengalami gempa, dan juga masih ada sisa-sisa gempa di sana. Dan bahkan berdasarkan pengalaman cerita dari teman saya, ya itu masih terdengar suara-suara gemuruh gempa gitu ya. Dan juga mereka hanya menetap di sebuah desa yang waktu itu saya ingin datangi, tapi halnya karena ada satu dan lain hal yang menutup kemungkinan kita tidak bisa berangkat. Nah, akhirnya mereka menginap di dekat sebenarnya dekat jalur pendakian dari desa Sembalut. Nah, setelah itu
mereka sudah bisa dan akhirnya tidak bisa melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Dan akhirnya kepala sekolah saya dulu mencanangkan kepada kami untuk bisa berangkat ke Gunung Rinjani. Tapi karena satu dan lain hal itu tadi, maka kami tidak bisa diberangkatkan. Nah, akhirnya tak lama setelah kita tidak berangkat ke Rinjani, akhirnya pandemi pun muncul. Akhirnya pandemi ada, dan ya otomatis kita yang tadinya bisa offline, bisa kelas, bisa buka kelas, tapi itu untuk apa, untuk trip nextnya itu sebelum itu tadinya mau diganti, cuman karena pandemi ya sudah. Jadi kami itu mempunyai project ya. Project itu yang tadinya ke Rinjani, karena ada satu hal dan macamnya, akhirnya kami hanya diberikan tugas gitu teman-teman. Kami hanya diberikan tugas untuk mengerjakan kontribusi via online. Nah, dari situlah saya sudah bisa beranjak ke online hingga masuk ke kelulusan. Hingga saya satu hari untuk di wisuda, saya diberikan wait. Jadi saya itu foto session dulu ya, sebelum adanya pandemi itu kami di foto session dulu, dan akhirnya untuk foto kedua karena pandemi akhirnya kami hanya bisa foto via Zoom. Nah, awalnya aku cukup bertanya-tanya ya, apakah kualitas dengan foto di Zoom itu dengan kamera yang cukup bagus, apakah gambar kita tidak buffering atau tidak crash ataupun tidak gagal gitu ya teman-teman. Ternyata setelah saya teliti, keraguan saya pun juga tidak terjadi, bahkan aman dan fine aja. Bahkan saya ngeliat foto-foto yang lain yang biasanya buffering, yang biasanya koneksinya agak jelek gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillah fine aja. Jadi agak sedih ya teman-teman, agak sedih ketika tahun pertama kami setelah offline tiba-tiba harus berpisah karena pandemi dengan online gitu ya teman-teman. Walaupun kita masih bisa ketemu dengan via platform Zoom gitu ya teman-teman, tapi dengan Zoom ini, dengan bertemu secara langsung itu feel-nya berbeda teman-teman. Jadi pengalaman saya ya, feel bertemu dengan Zoom ya udah ngelihat mukanya doang, tapi kita tidak bisa melihat bentuk, struktur badan dan rambutnya dia gitu loh. Walaupun di Zoom juga bisa, tapi kan kalau gambarnya di jelek ya otomatis kita nggak bisa ngelihat gitu kan teman-teman. Nah, dari situ ya udah gitu sampai akhirnya tiba di kelulusan, dan kelulusannya itu juga kami masih sesuai dengan protokol kesehatan yang awal-awal, masih pada masa PSBB ya, masih pada masa PSBB itu dilaksanakan. Dan di PSBB itu kami tidak bisa melakukan wisuda secara bersama, tidak bisa berwisuda bersama dengan teman-teman yang lain, dengan adik kelas dan apa segala macam. Pun juga kalau misalkan kita ingin mengadakannya juga, kita juga pasti akan repot sendiri dengan adanya aturan harus tes swab dan lain segala macamnya, dan juga harus memerhatikan protokol kesehatan. Akhirnya setelah dari situ kita putuskan, atau guru-guru saya memutuskan berunding untuk di draft-tukan saya gitu teman-teman, di draft-tukan saja gitu untuk wisuda saya. Maksudnya di draft itu gimana? Jadi gini sistemnya, pada saat opening ceremony ketika acara wisuda itu mau dimulai itu ada sambutan daripada orang tua. Nah, orang tua itu yang nantinya akan muncul atau 15 menit kemudian mereka harus
berangkat ke sekolah tanpa membawa anak gitu loh. Jadi kita menonton ketika orang tua kita sudah speech hanya di dalam YouTube gitu loh. Pada saat itu kami di live streamingkan via YouTube kami, dan juga setelah itu kami juga dipantau urutan-urutannya, dan alhamdulillah setelah acara-acara berlangsung gitu kan, kami akhirnya, saya berdasarkan pengalaman pribadi, saya berangkat ke sana dan masih tetap dengan protokol kesehatan yang cukup memadai lah istilahnya, cukup ketat dengan mengukur suhu, dengan mencuci tangan dan segala macamnya. Dan itu yang pengalaman yang saya alami. Bahkan uniknya daripada foto bersama gitu ya, bersama dengan guru, teman dan segala macamnya, itu bisa terpadankan, bisa digabung dengan cara editing gitu teman-teman. Kan harusnya kita diatur kan, belok kamu kurang ke kiri, kurang ke kanan, kurang mundur, atau rambutnya harus kiri ataupun harus rapih gitu ya. Tapi saya melihat, dan teman-teman, buat teman-teman yang udah follow Instagram saya mungkin pernah cek ya, pernah tahu kalau saya ada foto dengan bersama teman-teman saya dengan caption yang menarik gitu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman gitu. Jadi diedit gitu. Jadi ketika kita sampai di sekolah itu difoto di green screen gitu ya teman-teman, di green screen kita dijepret. Akhirnya buku tahunan itu nyampe ke rumah kita, istilahnya kita dikasih buku tahunan. Ternyata luar biasa teman-teman, editannya sungguh sangat bagus, walaupun kita nggak bisa kelihatan itu di foto secara langsung ataupun online, karena dari segi fotonya aja udah bagus banget teman-teman, bagus banget. Dan juga orang-orang yang mengedit ini pasti udah profesional gitu teman-teman. Nah, akhirnya tak lama kemudian juga ya saya sih juga sakit, dan akhirnya sampai saat ini saya udah online terus deh, sekolah nggak bisa offline lagi gitu teman-teman. Justru saya yang paling kasihan, saya masih beruntung ya teman-teman, waktu awal-awal SM3, SM1, 2, dan 3 itu saya masih bisa dapatkan secara offline. Walaupun di SM3 itu masih tersekat dengan adanya pandemi, ya kita baru bisa di offline kan, bisa di online kan maksud saya, itu setelah pandemi itu masuk. Jadi online, terus yang offline itu lebih panjang. Jadi offline-nya lebih panjang, lebih banyak dibandingkan online gitu loh. Online paling hanya satu atau beberapa semester, tapi lebih banyaknya sebelum pandemi gitu, lebih banyak ke sebelum pandeminya gitu teman-teman. Jadi saya terus terang tidak pernah merasakan tidak pernah merasakan kelas online selama saya di kelas 3 waktu itu. Saya tidak hampir 100% tidak pernah merasakan online sama sekali, kecuali pada saat pandemi itu bermunculan dan bahkan dibumingkan di mana-mana, dan akhirnya dari online gitu teman-teman. Tapi overall kebersamaan kami sebenarnya cukup banyak. Sebenarnya kebersamaan saya itu cukup banyak offline-nya. Kenapa saya bilang cukup banyak? Ya iyalah teman-teman saya dari kelas 1 temennya itu juga, kelas 2 temennya itu juga, bahkan kelas 2 aja ketambahan teman baru 1 orang karena teman kita satunya lagi udah pindah sekolah gitu teman-teman. Jadi ya kita lebih banyak merasakan offline-nya sih daripada online-nya. Online-nya paling hanya pada saat menyelesaikan kegiatan ini aja sih, KBM aja tuh, KBM, kegiatan belajar mengajar gitu teman-teman. Dan justru yang saya kasihan itu kepada teman-teman saya yang waktu pada saat
saya nih udah selesai nih masa offline, masa online udah kelar. Tapi kasihan, yang saya kasihanin ketika adik kelas saya masuk ke kelas 3. Jadi mereka merasakan online terus. Ya nggak seperti saya ngerasain offline iya, online iya, gitu teman-teman. Maksudnya online gimana bang? Ya online pada saat masa pandemi, offline bukan karena masa pandemi gitu teman-teman. Kalau teman-teman saya yang di kelas saya yang waktu dia awal-awal masuk memang full online. Bahkan kegiatan SM3 aja, kegiatan kelas kami aja yang harus ke Singapura, Malaysia dan Rinjani itu hampir 100% dibatalkan hanya karena pandemi teman-teman. Dan pada saat penerbangan dibuka, mereka barulah keluar pada saat udah mau menjelang semester akhir. Itu mereka melakukan kegiatan di Belitung ya teman-teman, gak bisa jauh-jauh ke luar negeri, mereka hanya bisa ke dalam negeri gitu loh teman-teman. Makanya saya juga beruntung bisa melakukan kegiatan ekspedisi ini, melakukan eksplorasi ini di 2 negara itu sendiri. Nah juga kami juga di sana juga bukan shopping, bukan liburan ya, bukan kita liburan, tapi kita di sana belajar bagaimana kita mempelajari culture orang-orang di sana gitu loh. Apakah berbeda dengan culture orang-orang di Indonesia ataukah berbeda gitu loh. Jadi kita memperbandingannya culture kita dengan culture orang-orang di sana gitu teman-teman. Dan juga kami juga belajar dari segi keberagaman apa ya namanya, kami jatuhnya mengeksplorasi gitu ya teman-teman, sampai akhirnya kami ke Malaysia juga kami mengunjungi juga tempat-tempat bersejarah seperti Stadus itu di daerah mana, jadi di daerah Malaysia. Itu juga merupakan hal-hal yang sama dengan Indonesia, cuman lebih teratur teman-teman dibandingkan dengan Jakarta, lebih teratur di Singapura dibandingkan Jakarta gitu loh. Bahkan setiap ada ambulan lewat aja teman-teman, bahkan dari detail emergency itu mobil-mobil itu di sana pada minggir, biar bagaimanapun caranya mereka bisa memberikan akses kepada pada kendaraan-kendaraan yang mengandung urgensi gitu ya, dalam tanda kutip ambulan. Nah kalau kita bandingkan dengan Indonesia ya teman-teman, kalau kita bandingkan dengan Indonesia sendiri, negeri kita tercinta ya, kalau kita bandingkan, orang Indonesia kalau nggak dikelaksonin mana sih mau minggir gitu kan teman-teman. Kalau mungkin gini ya teman-teman, secara kasar gini, kalau mereka dengar suara ambulan, mereka ngecuek gitu ya, mereka cuek. Walaupun ada hazardnya, ada lampu hazardnya, ada lampu daruratnya, mereka pun cuek, nggak mau minggir gitu loh. Kadang motor minggir udah memberikan jalan ya, mobil udah memberikan jalan untuk akses ambulan untuk jalan secara luasa dengan batas kecepatan dia. Motor kadang-kadang di tengah-tengah gitu loh. Jadi beda sekali gitu loh dengan khususnya dengan adab di negara sana gitu loh. Dan juga di sana juga lebih taat dengan aturan lalu lintas, dan bahkan nggak pernah ada sekali pun dengan konsep penilangan gitu ya, nggak ada teman-teman. Karena di Singapura itu udah menggunakan konsep kamera, tilang kamera, jadi udah nggak ada lagi petugas yang mengingatkan kepada kita kalau misalkan kita menggunakan handphone atau kita menggunakan tidak menggunakan sabuk pengaman gitu, tidak ada di sana. Jadi semuanya di sana hampir rata-rata teratur. Bahkan orang mau lewat aja berhenti teman-teman. Kadang orang Indonesia aja kalau orang mau berhenti, ada aja orang yang nyelonong gitu kan, motor lah istilahnya begitu. Kalau di sana benar-benar teratur teman-teman. Jadi itu pengalaman yang saya alami selama pelajaran offline itu ya begitu teman-teman. Saya bisa ke
KRB Kebun Raya Bogor untuk mempresentasikan apa ya sih yang saya dapatkan dari Singapura itu kepada mereka. Dan saya di Kebun Raya Bogor bukan untuk liburan, bukan untuk tamasya, tapi kami ingin memberikan masukan kepada kebun raya kita, kepada kebun raya milik kita, milik Indonesia, agar agar fasilitasnya lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu teman-teman. Jadi kami memberikan masukan kepada pihak pengelola daripada KRB, karena kami melihat juga dari Singapura Botanical Garden, ya kami juga memberikan masukan gitu loh. Mungkin masukan-masukan yang mungkin dapat diterima dengan baik, dan kami juga alhamdulillah disambut dengan baik dengan pihak pengelola Kebun Raya Bogor gitu teman-teman. Dan kami juga tidak hanya ke Kebun Raya Bogor teman-teman, kami juga ke mangrove yang ada di Peak ya, yang ada di Peak. Kemudian kami ke Kota Tua untuk mempresentasikan hal yang sama gitu ya teman-teman. Untuk yang Kota Tua itu dibandingkannya dengan status yang ada di Malaysia gitu loh. Kemudian Kota Tua juga sama. Kemudian yang Botanical Garden itu yang mangrove itu dibandingkannya dengan hal-hal yang sebadan dengan instansi tersebut. Artinya gini teman-teman, kami berbagi pengalaman kepada pihak pengelola daripada KRB, kemudian mangrove yang ada di Fik, kemudian Kota Tua. Dan akhirnya yang artinya kami bisa memberikan masukan apa yang sesuai dengan kami lihat ketika kami berada di Malaysia dan Singapura, ataupun apa yang kami lihat ketika berada di negara-negara tersebut, atau istilahnya kalau mau lebih bakunya lagi, kami observasi apa sih yang kami harus observasi di sana dan apa yang mau kami kembangkan di negara kami. Nah seperti itu. Jadi nanti saya akan bikinkan konten khusus untuk membahas hal-hal tersebut, tentunya di konten yang berbeda teman-teman ya. Artinya ini konten terpisah teman-teman. Jadi ada lagi pembahasan panjang tentang hal-hal tersebut. Jadi pada intinya aja, kami pada saat masa offline, masa-masa sebelum pandemi, kami juga mendatangi pihak-pihak kota-kota tersebut, daerah-daerah yang ada di Jakarta gitu, tentunya yang bersejarah, yang bertujuan juga kami ingin memberikan masukan gitu loh. Artinya kami juga ingin negara kami itu berkembang, dan ingin instansi kita tidak hanya berhenti ataupun hanya saja untuk mengelola saja, tapi yang kami harapkan di negara kami, yang saya harapkan di negara saya waktu itu adalah negara kita harus bisa menjadi setara gitu teman-teman. Karena kami juga memberikan masukan kepada pihak juga di daerah Bogor sana, atau Kebun Raya Bogor, untuk tempat sampah itu diperbanyak, karena ya kami selama di Singapura Botanical Gardens tidak pernah melihat yang namanya sampah, karena kami tahu di sana itu mainnya itu ada denda. Setiap kita merokok sembarangan itu ada denda teman-teman. Gitu. Jadi benar-benar literatur di negara tetangga, di negara Singapura itu benar-benar teratur dengan baik. Dan juga kami juga ingin negara kita Indonesia tercinta itu juga sama dengan negara-negara mereka. Jatuhnya apa? Jatuhnya supaya negara kita itu dapat dapat disiplin dengan baik gitu teman-teman. Jadi dalam istilah ininya, kita nggak mau negara kita itu di tempat-tempat yang istilahnya taman rekreasi itu tanpa aturan ya teman-teman. Kadang di pantai pun itu kami juga pernah melihat
sampah pada saat saya offline juga sebelum masuk SMP, itu pada saat kelas 5 di daerah Ujung Kulon. Nah, itu juga menjadi perhatian kita bagaimana sampah itu dapat terkurangi dengan baik, karena kasihan dengan laut kita tercinta. Kita mempunyai pasir putih yang bagus, tapi kalau isinya sampah semua, nah jadinya nanti bukan pasir putih lagi teman-teman, jatuhnya nanti pantai kita tercinta itu hanya jadi penuh dengan sampah aja. Jadi keindahan pasir alamnya itu di mana gitu loh. Jadi takutnya teman-teman, kalau kita membuang sampah dengan orang yang foto dengan foto yang nggak ada sampah, jadi orang jadi mes, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu loh. Ekspektasi mereka digambar di berita tidak ada pasirnya putih. Begitu mereka datang ke tempat tersebut, banyak sampahnya ternyata. Itu yang masih menjadi perhatian dari kita, itu teman-teman. Maka itulah yang kami komparasikan, yang kami ceritakan kepada para pengelola yang ada di Indonesia, dan juga itu juga dapat dikembangkan dengan perkembangan yang sama dengan negara-negara tetangga gitu teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman yang terakhir yang bisa Rafael sampaikan di 20 berapa menit ini, 26 menit ya. Jadi itu aja, mungkin nanti konten pembahasan kita akan lebih panjang teman-teman, akan lebih panjang lagi nanti ketika kita masuk apa sih yang saya komparasikan dengan pihak-pihak di sana, ataupun apa sih yang harus menjadi catatan dari kita buat pihak pengelola saya itu, pihak pengelola sana itu apa catatannya. Itu nanti mungkin di next video teman-teman, karena kan ini hanya sekedar gambaran teman-teman, hanya sekedar gambaran pada saat offline, pada saat sebelum corona, pada saat sebelum COVID-19 itu ada, kami pergi ke beberapa tempat di sana, dan juga kami juga tentunya bukan jalan-jalan, bukan belanja, walaupun di sana banyak sekali branded manapun, tapi di sana kita nggak belanja, kita hanya sekadar untuk mengobservasi, hanya untuk menganalisa gitu ya, agar bisa dikembangkan di negara kita juga gitu teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa Rafael sampaikan. Intinya jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, dan juga share pengalaman teman-teman di kolom komentar apabila teman-teman masih merasakan sekolah offline full sampai dengan wisuda baru online, ataupun di pertengahan semester baru online. Silakan komen di kolom deskripsi. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan konten yang tadi saya ngomongin, silakan teman-teman silakan teman-teman tunggu episodenya di R Education, ataupun akan masuk ke R Talks di episode Sabtu depan ya, istilahnya Sabtu besok ataupun Sabtu depannya lagi, atau 2 minggu lagi. Itu kita akan bahas bersama-sama. Oke teman-teman, jadi pada intinya, karena tadi terputus, jadi pada intinya video itu akan saya tayangkan di konten yang berbeda ya, bukan konten yang ini. Jadi pada intinya di video ini hanya menjelaskan pengalaman saya selama mengalami pembelajaran online ataupun offline di 2020 sampai dengan 2021. Dan juga tentunya saya juga akan menjelaskan juga di video yang berbeda tentang bagaimana saya memberikan komparasi dari Singapura ya, dari Malaysia. Saya bisa membawa pulang komparasi kepada mereka itu seperti apa,
itu akan dibahas di video-video minggu depan, ataupun di konten yang minggu depan, ataupun di episode saya yang lain gitu ya teman-teman. Intinya terpisah dari ini dan tidak keluar dari konsep ataupun tidak keluar dari jalan ataupun konsepnya saya gitu. Itu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.